Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib, nahnu min firqah as-sadisah sanashrah lakum qalilan min ilmi at-tauhid tahta al-mawdu' bayan sifatus salbiyah wal kalam an sifatil qidam wa sifatil baqa wa sifatil mukhalafah lil hawadis. Amma al-mutakallim al-awwal ana Muhammad Haikal Abdul Rajab wal mutakallimah as-saniyah Tina Rahmatun Nazilah wal mutakallimah as-thalithah Tina Nailur Rahmah wal mutakallimah ar-rabi'ah Tina Zakiyatun Nisa wal mutakallim al-akhir akhina Ahmad Riyanda. Ila al-mutakallim al-awwal falyatafaddal mashkura. Wal'an sanatakallam an makna as-sifat as-salbiyah hiya allati mafhumuha salbun lidduha an mawsufiha wa hiya khamsun al-qidamu wal baqa'u wa mukhalafatu lil hawadisi wa qiyamuhu bi nafsihi wa wahdaniyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menunjukkan kepada suatu makna yang ditiadakan darinya sesuatu. Ada 5 sifat yang disebut sifat salbiyah, yaitu qidam, dahulu, baqa, kekal, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri, wahdaniyah, esa. Wa wajhu tasmiyatuha salbiyah annaha mufassirah idza tasallaba kullu ma'nan la yaliku billahi ta'ala fi kulli sifatin min hadhihi sifati fa ma'nal qidam salbun uliyatul wujud wa ma'nal baqa salbun ukhriyatul wujud. Dan wajah penamaan salbiyah bahwa itu bisa diartikan meniadakan sesuatu yang tidak layak disifatkan kepada Allah dari setiap sifat dari sifat-sifatnya. Maka arti qidam, dahulu, itu meniadakan permulaan wujud. Dan arti baqa, kekal, meniadakan akhir wujud. Waqad tusamma hadhihi sifat aidan tanziyah ay tanazzahullahu ta'ala an kulli ma la yaliku wa hadha at-tasmiyah al-yaqu wa aula. Dan dinamakan sifat qidam ini juga tanzihiyah, yaitu mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak pantas bagi Allah, dan penamaan ini lebih pantas dan lebih utama. Wa ba'du as-sifatul ula yakni sifatul qidam, yang pertama atau sifat yang pertama yaitu sifat qidam, dahulu. Walil qidam thalatha ma'ani, dan bagi qidam terdapat 3 makna. Al-awwal qidam zamani wa huwa al-mutaqaddim bil wujudi idza tatawala alaihi al-amadu minhu qawluhu ta'ala wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Yasin 39 wa huwa al-ma'na alladhi hamala alaihi al-falasifah qawluhum bi anna al-alam qadim haitsu qasamul qidam ila qismaini qidam zati bi makna adamul ihtiyaj ila al-ghairi wa qidam zamani bi makna adam awliyatul wujud. Yang pertama, dahulu itu bisa punya arti sesuatu yang lampau, yang sudah lama. Contohnya dalam Al-Qur'an disebutkan adakal urjunil qadim, seperti pelepah kurma yang sudah tua. Pelepah kurma yang sudah tua itu
pasti sudah termakan usia. Itu bisa diartikan kidam. Kidam yang artinya seperti ini maka tidak layak disifatkan bagi Allah, karena tidak mungkin Allah termakan oleh waktu dan terproses. Jadi berarti nanti Allah jadinya sudah tua. Dan makna seperti ini tidak layak disifati bagi Allah. Ats-tsani, yang kedua, kidam idofi ka kidamil ab bin nisbah ila abihi. Yang kedua, dahulu bisa punya arti atau bergandengan adanya satu bergandengan dengan adanya yang lain. Contoh, bapak lebih dahulu daripada anak. Dan makna seperti ini tidak layak disifati bagi Allah, karena tidak mungkin Allah itu adanya berbarengan dengan makhluk, dan tidak mungkin Allah itu ada dari sesuatu yang tiada. Ats-tsalisu, yang ketiga, kidam zati wa ma'nahu adam iftitahil wujud laisa masbuqan bi'ilmin wa huwal maqsudu huna. Faqauluna Allahu qadim ay la awwala liwujudihi subhanah au anna wujud ghaira masbuqin bi'adamil farq bainal qadim wal azali. Kidam zati ini mempunyai arti tidak ada permulaan dan tidak didahului dengan ilmu, yaitu yang dimaksud di sini. Maka perkataan kita Allah itu dahulu, tegasnya tidak ada permulaannya, atau bahwasanya adanya Allah, wujudnya Allah itu tidak didahului dengan tidak adanya pembeda di antara dahulu dan azali. Dulu yang menjadi sifat bagi Allah tidak ada permulaannya. Dalam Al-Quran disebutkan huwal awwalu wal akhir, dialah zat yang awal dan akhir. Awal di situ bukan artinya duluan. Awal di situ tidak ada permulaannya. Jadi Allah itu dahulu berarti tidak ada permulaannya. Mengapa tidak ada permulaannya? Karena tidak pernah tiada. Dan inilah makna yang sebenar-benarnya dari kidam yang pantas kita sandarkan kepada Allah, karena Allah ialah tidak ada permulaannya. Yumkin hadza minni nakhtu ila al-mutakallim ba'di, falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Astamirul bayan ilal farqi bainal qidam wal azaliyah wad dalilu an sifatil qidam lillahi ta'ala. Al farqu bainal qidam wal azaliyah. Ikhtalafal ulama'u fil farqi bainal qidam wal azaliyah. Fadhahaba ba'duhum ilal qaul bi annahuma mutaradifani wa dhahaba akharuna ilal qaul bit tafriqah bainahuma. Fadzalika ala salasati ara'a. Para ulama berselisih tentang perbedaan antara qidam dan azaliyah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya keduanya itu mempunyai pengertian yang sama, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa keduanya itu berbeda. Nah, mengenai hal ini ada 3 pendapat. Awalan, al-qadimu ibaratun anil qaimi binafsihi, ay la yahtaju ila ghairihi alladhi la awwala liwujudihi, wal azaliyu
fahuwa ma la awwala liwujudihi sawa'un kana qa'iman binafsihi aw la aw kana wujudiyan aw adamiyan fayakunul azaliyu a'amma minal qadimi wa ala hadzal ma'na la yutlaqul qidamu illa 'ala Allah ta'ala. Pendapat yang pertama yaitu qadim adalah ibarat dari berdiri sendiri. Maksudnya tidak membutuhkan kepada yang lain yang tidak ada awalnya. Sedangkan azali adalah sesuatu yang tidak ada awalnya, baik dia itu berdiri sendiri ataupun tidak berdiri sendiri, atau berupa keadaan maupun ketiadaan. Sehingga azali ini lebih umum daripada qadim. Nah, dari makna inilah sifat qidam hanya mutlak kepada Allah Ta'ala. Ats-tsani al-qadimu huwal mawjudul ladzi la awwala liwujudihi wal azaliyyu fahuwa ma la awwala lahu sawa'un kana wujudiyan aw ala adamiyan fayakunu a'amma minal qadimi aidan. Pendapat yang kedua, qadim adalah wujud yang tidak ada permulaannya, sedangkan azali adalah sesuatu yang tidak ada permulaannya, baik berupa keadaan ataupun ketiadaan. Dengan demikian, azali lebih umum daripada qadim. Salisan, annal qidama wal azaliyya mutaradifani, fayusta'malu kullu wahidin minhuma fima yusta'malu fihi al-akhar, wa huwa kullu ma la awwala lahu sawa'un kana wujudiyan aw adamiyan wa sawa'un kana qa'iman bi nafsihi aw la. Pendapat yang ketiga bahwa qidam dan azali memiliki makna yang sama, yaitu sesuatu yang tidak ada permulaannya. Maka itu berupa keadaan atau ketiadaan, baik dia itu berdiri sendiri atau tidak berdiri sendiri. Dalam artian seluruh sifat Allah dan zatnya bisa disebut qidam, bisa juga disebut azali. Al-bayanu tali anid dalil an sifatil qidam. Ad-dalilul aqli ala qidamillahi annahu law lam yakun qadiman lakana hadithan lakinna tali batilun fabadala ma adda ilaihi wa sabata naqiduhu wa huwa ittisafuhu ta'ala bil qidami. Maksudnya, jika Allah tidak bersifat qidam, maka pasti Allah bersifat hadis. Tetapi hal ini tidak masuk akal, makanya tidak mungkin bagi Allah memiliki sifat hudus, sehingga tetaplah kebalikannya, yaitu Allah bersifat qadim. Wa bayanul mulazamah annal mawjuda imma ayyakuna qadiman aw hadithan id la wasitata bainal qidami wal hudusi. Pernyataannya yaitu sesuatu yang ada bisa berupa qadim ataupun hadis, karena tidak ada pertengahan antara qadim dan hadis. Wabutlanut tali annahu law kana hadithan la adda zalika imma ila dauri wa imma ila tasalsuli wa kilahuma batilun fa batala ma addaya ilaihi wa sabata naqiduhu. Dan ketidak masuk akalannya yaitu jika Allah bersifat hadis, maka hal ini akan menyebabkan timbulnya daur dan tasalsul. Daur yaitu ketergantungan sesuatu kepada yang lain yang juga bergantung pada sesuatu tersebut, sedangkan tasalsul yaitu ketergantungan satu sama lain yang terus-menerus tiada akhirnya. Dalam artian, jika Allah bersifat hadis, maka pastilah butuh muhdis, yaitu yang mewujudkan, yang mana muhdis ini butuh muhdis yang lain, begitu seterusnya. Hal ini tidaklah masuk akal, sehingga Allah muhal bersifat kudus. Dengan begitu ditetapkannya lah kebalikannya, yaitu Allah bersifat qidam. Ad-dalilun naqli ala qidamillahi ta'ala wa huwa fi suratil hadid al-ayah as-salisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Intahaitu minal bayan, aktafi minni syukran katsiran. Tayyib, istamir as-sifatul tsaniyah minas sifatus salbiyah, yakni sifatul baqa. Wa yutlaqal baqa ala ma'niyin. Al-awwal maqarinatu istimrar al-wujud zamanin fasya'idan kabaqaina nahnu wa huwa bihada al-ma'na mustahil 'ala Allah ta'ala liimtina' dukhuluz zaman alaihi subhanahu. Bandingan kelanjutan keberadaan dua zaman selanjutnya seperti kekalnya kita, maksudnya di sini keberlangsungan hidup kita. Makna ini mustahil bagi Allah karena Allah enggan masuk zaman tersebut atau masuk zaman di mana kita tinggal atau kita sampai bertahan hidup. Atsani adamu akhiriyatil wujud kabaqaillahi ta'ala fayushafu Allah ta'ala bihi ala sabilil wujud fayakunu makna baqaillahi ta'ala an wujudahu la nihayatilah fala yulhikuhu adam wala khalituhu fi wujuduhu adam fahuwa akhiru bila intiha. Tiada akhir suatu keberadaan seperti baqanya Allah atau kekalnya Allah. Kekalnya Allah itu selama-lamanya tanpa batasan waktu, batasan jarak, dalam menggambarkan Allah Ta'ala sebagai suatu kewajiban. Maka akan menjadi makna baqanya Allah, wujudnya tak ada habisnya atau tak ada akhirnya. Lanjut, ad-dalil ala sifatil baqa, dalil aqli ala baqaillahi ta'ala. Istidlal al-mutakallimun ala sifatil baqa imma bisifatil qidam nafsaha au bidaliliha faqalu annahu law lam yakun baqiyan lijaz alaihi al-adam walau jaz alaihi al-adam al-istihalu alaihi al-qidam lakin qad thabat ittisafihi ta'ala bil qidam fastihal alaihi al-adam wa wuda ta'ala al-baqa. Jika tidak akan atau tidak menjadi kekal, berhak tiada, dan jika berhak tiada, mustahil jika terdahulu. Namun benar terbukti jadilah Allah dengan qidam, yaitu terdahulu, maka mustahil Allah itu tiada. Ad-dalil naqli ala baqaillahi ta'ala, itu dalil naqli dari baqanya Allah, yaitu fi surah Ar-Rahman ayat 27 ila 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa fi surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana zakiyatun nisa al-mutakallimah ats-tsalitsah. Tayyib, nastamir ila asifati ats-tsalitsah yakni al-mukhalafatu lil hawadits. Nah, sekarang kita membahas sifat salbiyah Allah yang ketiga, yakni al-mukhalafatu lil hawaditsi, berbeda dengan makhluknya. Makna sifat al-mukhalafatu lil hawadits yakni adamu musyabahatihi subhanahu lil hawaditsi fi dzati was sifati wal af'ali. Fahuwa subhanahu laysa bijarmin wala ardin wala kulli wala juz'in. Maknanya ialah meniadakan persamaan atau kesamaan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segalanya, dengan segala sesuatu yakni makhluknya, baik dari segi zat, sifat atau perbuatan.
baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Wala yusafu bi annahu jismun aw fi jihati minal jihati wala yusafu bi syai'in minas sifati al-makhluqin. Dan bahwasanya Allah itu tidak disifati barang sedikit pun dari sifat-sifat makhluk. Fa in qila hunaka ba'du sifati allati yashtariku fiha al-insan ma'allah. Dan jika dikatakan ada beberapa sifat yang dimiliki oleh manusia dan dimiliki oleh Allah juga, kasifatil ilmi wal qudrah. Contohnya adalah sifat ilmu dan qudrah. Wadzalika yunaqidu ma dhahabtum ilaihi min wujubi al-mukhalafatu lil hawadith. Tentu saja ini bertentangan dengan apa yang telah kita jelaskan tadi, bahwasanya Allah itu wajib bersifat berbeda dengan makhluknya. Qulna, kami berkata, maksudnya di sini adalah al-musannif, innal muta'ammil fi haqiqati sifatil insan yajidu annahu yatamatta'u bi ta'ifataini minas sifat. Bahwasanya para peneliti atau para pemerhati hakikat sifat manusia, mereka menemukan ada dua sisi atau dua bagian dari sifat. Yang pertama, al-ula sifatun dzatiyatun lahu. Yang pertama adalah sifat zatiyah yang memang dimiliki oleh manusia. Kakaunihi jisman wa mutahayyizan. Contohnya adalah keadaan manusia itu yang memiliki tubuh dan memiliki kecenderungan. Wa kaunihi mutaharrikan wa sakinan. Dan keadaan manusia yang bisa bergerak dan juga bisa diam. Idh hiya thamratul huduth wal makhluqiyah al-qa'imah fih. Nah, sifat-sifat yang telah disebutkan tadi itu adalah sifat yang memang dimiliki oleh makhluk yang dimiliki oleh makhluk yang hudus, yang baru gitu. Maksudnya manusia itu sendiri. Wa hadhihi khasah bil insan yajibu fiha mukhalafatullah ta'ala lah. Dan ini adalah sifat yang memang khusus manusia yang mempunyainya dan wajib berbeda dengan Allah Ta'ala. Atsaniyah, yang kedua, sifatun tari'ah alaihi au aridah lah. Sifat yang sebenarnya bertentangan dengan manusia itu. Apa maknanya? Nah, nanti kita jelaskan. Contohnya adalah kakaunihi aliman wa qadiran. Yaitu contohnya sifat alim dan qadir. Fahiya fil asli sifatun dzatiyatun binisbati lillahi ta'ala. Nah, sebenarnya sifat alim dan qadir ini adalah sifat dzatiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi laysat nabi'ah min kiyanil insan al-muttasif bil huduth wala min khasa'isuhu aslan. Nah, sifat ini bukanlah sifat asli manusia yang bersifat hudus gitu. Dan bukan juga sifat khusus yang memang asli dimiliki oleh manusia. Wa innama tashtariku ma'a sifatil ilahiyah fi tasmiyati faqat. Dan sifat yang tadi itu yang sama antara manusia dengan Allah itu hanya sama dalam penamaannya saja. Jadi sifat alim dan qadir antara manusia dan Allah sama dalam penamaannya saja. Alimnya Allah dan alimnya manusia tentu berbeda. Qadirnya Allah dengan qadirnya manusia itu berbeda juga. Nastamir ila ad-dalil ala sifatil mukhalafatul lil hawadith. Nah, sekarang kita membahas tentang dalil sifat mukhalafatul lil hawadith. Al-awwal ad-dalilul aqli. Yang pertama kita akan membahas tentang dalil aqli. Annahu law kana yashbihu syai'an min khalqihi la jaza 'alaihi ma yajuzu 'alal khalqi. Nah, sesungguhnya jikalau misal Allah itu menyerupai sesuatu dari makhluknya, maka tentu akan berlaku apa-apa yang berlaku pada Allah, apa-apa yang berlaku pada makhluknya. Minat taghayyur wa tatawwur wal fana. Bisa jadi dari segi perubahan, perkembangan, atau dari fana, dari sifat fana. Walau jaza alaihi dzalika lahtaju ila ma yughayyiruhu. Nah, jika sudah begitu maka maknanya Allah membutuhkan kepada yang merubahnya. Wal muhtaju ila ghairihi, dan butuh kepada selainnya. La yakunu ilahan. Nah, jikalau Allah membutuhkan kepada yang lain, maka berarti sama saja kita membilang bahwa Allah bukan Tuhan. Fathabata annahu la yushbihu syai'an. Maka tetaplah perkaranya, maka bisa dipastikan bahwasannya Allah itu tidak menyerupai sesuatu apapun.
Tidak ada perkara yang sama antara makhluk dan Allah. Nah, atsani ad-dalilul naqli. Yang kedua dalil naqli fi surati Asy-Syura al-ayah 11. Pada surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tayyib, hadza minni. Syukran katsiran ala ihtimaminkum. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, wal'an nantaqil ila al-mutakallim al-khamis. Ismi Ahmad Riyanda. Ra'yul karamiyah wal mujassama fil jasamiyah. Dhahabat al-karamiyah ila anna Allah jismun bima'na mawjudun. Wa qala ba'duhum al-ma'na annahu qa'imun binafsihi. Wala kalamu lana ma'ahum illa min haitsu itlaqu ismul jismi 'ala Allah ta'ala. Illam yurad bihi asyar'u bainama dhahabat al-mujassama ila al-qawli bi annahu ta'ala jismu haqiqah ta'ala an dhalik uluwan kabiran wa qad tasammaku bi ba'di syabih al-aqliyah wa dhawahirun nususil qur'aniyah allati tuhim at-tajassim wa min syabbahahum al-aqliyah qawluhum inna allaha imma ayyakuna dakhilul alim wa imma ayyakuna kharijuhu wa imma ayyakuna lidakhilihi wa la kharijihi wa thalith batilu bitururah fa in thabata al-awwal kana jisman wa in thabata thani kana fi jihati fa yakunu jisman wa ijabu an dhalik bi anna nakhtaru kaunuhu subhanahu laysa dakhilu alim wa laysa kharijuhu ودعوا الضرورة إنما نشأ عن قصر نظرهم على ما وقع عليه الحس فقط وقياس الغائب على الإجاب عن ذلك بأننا نختار كونه سبحانه ليس داخل عالم وليس خارجه ودعوا الضرورة إنما نشأ عن قصر نظرهم على ما وقع عليه الحس فقط وقياس الغائب على الشاهد يراجع عن قول السديد الثاني جيم صفحة 98 وإنما وجب له ما ذكر لأن الحوادث إما أجسام وإما جواهرا وإما إعراض والأعراض إما أزمنة وإما أمكنة وإما جهات وإما حدود ونهايات وإنما وقوع في ذلك بسبب ضيق أفقهم وقصر نظرهم على ما وقعت عليه حواسهم وانكروا ما عداها. وقد أسباب أهل السنة أن يشب بهم وبينوا أن ظاهر هذه النصوص غير مراد وسلكوا مساكين لبيان هذه النصوص إما تفويض وأما التأويل على ما سيأتي بعد ذلك. الأول إما تفويض وأما التأويل على ما سيأتي بعد ذلك. الأول الجواري عند المتكلمين ما قام بنفسه وينقسم إلى قسمين جوهر فردا ويجسد معه فالمبور الفردي وهو الذي لا يقبل القسمة بوجهه من الوجوه أو هو الجزء الذي لا يتجزأ والجسم ما تركها من جزئين فأكثر. والثاني الأرض ما قام بغيره يعرف بأنه ممكن وجود قائم بمتحيز متجدد موهوم. والثالث أراد بالأعراض ما يعرض للشيء وإلا فالزمان ليس عرضا
aradan indal mutakallimain bil ma'na al-mustalah alaihi, bal huwa al-ma'na al-wujud al-hadith, wa kadha al-ahwal wa zaman huwa muqaranah al-mutajaddid ma'lum wa huwa nisbatu wa laysa aradan. Warrabi al-jihatu aidan indal mutakallimain amkinah bi'atibari nisbatuha ilal hadzal ahwal wa zaman huwa muqaranah al-mutajaddid ma'lum wa huwa nisbatu wa laysa aradan. Warrabi al-jihatu aidan indal mutakallimain amkinah bi'atibari nisbatuha ilal jarmi wa la'alla syari arada biha muntaha ma'khudh al-isyarah wa maqsud at-taharruk, ay anna al-insarullah fi jihati yaminihi mathalan wa yashiru laha bihadhihi al-jihah fayatanawaluha li akhiriha ala haqiqi aw i'tibari al-amir sofa 70 wa 60 hijriyah. Al-khamis al-hududu bi uridu biha at-tajaddud wal intihai fahiya umuru tibariyah wa laysat i'radan wa in uridu biha ma hasalat bihi nihayah fi jarmi wa qad yahmilu shadarmami tathiru mudaf ay dawat wala syai'a minha biwajibil wujud lima thabata laha minal huduth wastihalah al-qidam 'alayha. Syukran ala husni ihtimamikum la aqulu lakum ila syurkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.